siang semuanya. Sebelumnya nama saya Alfa Desi Ardika. Saya di sini dari jurusan Pendidikan Dokter angkatan 2020. Jadi di sini akan izin memaparkan sebentar mengenai materi mengenai trakitis ya. Jadi materi ini mungkin bersifat sangat awal apalagi di kalangan jurusan Pendidikan Dokter, dan juga memang ini materi yang memang harapannya bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh orang yang arahnya ke ranah kesehatan. Mungkin di sini saya mau memberikan poster yang terlebih dahulu. Boleh? Dulu ya. Oke, di sini semuanya bisa langsung melihat di gambar ya. Jadi di bagian di sini namanya saja trakeitis. Dari namanya trakea. Trakea berarti saluran napas yang ada di tenggorokan. Itis yang berarti adanya inflamasi atau peradangan disebabkan oleh bakteri dan juga virus maupun mikroorganisme lainnya. Jadi di sini trakeitis secara pengertiannya itu adalah suatu peradangan atau inflamasi yang terjadi di bagian daerah rongga tenggorokan atau tepatnya di daerah trakea. Nah ini sebenarnya suatu peradangan yang memang umum terjadi ya. Memang umum terjadi, dan epidemiologinya sendiri trakeitis ini adalah suatu penyakit yang biasa terjadi pada anak-anak yang berumur sekitar 6 bulan sampai dengan umur 8 tahun, tapi rata-ratanya terjadi pada umur 5 tahun. Karena perlu diketahui bahwa pada umur anak-anak mulai dari umur dia 5 bulan sampai dengan 5 tahun itu masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, di mana dalam masa pertumbuhan dan perkembangan itu imunologinya, sistem imun tubuhnya masih dalam proses perkembangan dan juga pertumbuhan, di mana sistem imunnya sendiri dalam proses itu dapat diganggu, dapat mudah dirombak oleh berbagai virus maupun bakteri yang dapat mengganggu sistem kesehatan sendiri. Nah, oleh karena itu kita sebagai selaku tenaga kesehatan, selaku sebagai keluarga, selaku sebagai teman juga harus mengerti apa tuh dan bagaimana mencegah trakeitis ini sendiri. Nah, itu secara pengertian, dan ini boleh teman-teman melihat di bagian daerah yang ada gambar ini, ada gambar bakteri sini. Jadi secara etiologi sendiri trakeitis ini disebabkan oleh bakteri ya, bakteri maupun virus. Tapi di sini yang paling banyak disebabkan oleh 3 bakteri ini. Yang pertama Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia, sama Pseudomonas aeruginosa. Jadi 3 jenis bakteri ini yang paling awam ditemukan ketika tes lab. Di mikroskop ditemukan 3 bakteri ini ketika swab faring dan ataupun tonsil di bagian daerah trakea. Nah, ini biasanya kalau misalnya di daerah tertentu, apalagi di daerah yang musimnya musim dingin ataupun musim semi, trakea ini relatif meningkat karena ini dipengaruhi oleh musim juga. Maka oleh sebab itu kita yang berada di musim panas maupun musim dingin ini peningkatannya kurang relatif. Jadi biasanya terjadi di musim gugur dan juga musim dingin, karena di sini dipicu oleh bakteri-bakteri yang memang aktifnya rata-rata di musim tersebut. Nah, di sini apa sih gejalanya yang biasa awal terjadi pada trakeitis? Tentunya kalau semisalnya radang pasti paling banyak indikasinya apa? Demam ya. Benar. Oke, berarti ketika radang ataupun inflamasi biasanya yang paling banyak indikasi pertama adalah demam. Dan jika terjadi di daerah tenggorokan, pasti yang dirasalah nyeri ataupun sakit di daerah tenggorokan. Oke, benar. Nah, tentunya kalau misalnya di bagian daerah trakea ini karena dilalui oleh saluran napas, itu biasanya kita susah napas maupun yang terjadi pada anak-anak di batuk maupun pilek tadi. Nah, di sini sebenarnya yang paling banyak ditemukan itu demam maupun pilek sama batuk. Nah, bisa juga melihat tanda-tandanya ketika tidur. Tidur itu biasanya mulutnya mangap, terbuka, dan dia mengeluarkan suara seperti ngorok. Itu namanya stridor, di mana saluran napasnya itu terganggu oleh berbagai mukus maupun berbagai bakteri yang ada mengalir di daerah pernapasan atas. Makanya rata-rata yang maupun ada yang faringitis maupun trakea itu biasanya itu gejala umumnya seperti pilek, dan itu sudah awam, tapi yang bisa ditemukan ketika posisi tidur maupun posisi telungkup itu stridor, itu dimana suaranya seperti suara mengorok. Oke. Terus di sini bagaimana sih kita dalam mendiagnosanya kalau misalnya kita ada menemukan hal tersebut? Yang pertama tentunya kalau misalnya ada saudara kita, teman-teman kita yang sudah ada di gejala seperti tadi, mulai dari stridor, mulai dari sakit tenggorokan, batuk dan juga pilek,
juga dibawa ke dokter, apalagi dokter anak ya, apalagi dan tentunya kalau misalnya daerah tenggorokan, tentunya kita ke dokternya daerah dokter THT, hidung tenggorokan dan juga daerah bagian pernapasan lainnya. Nah, di situ kita bisa melihat dengan cara biasanya itu dengan cara fototoraks di bagian daerah trakea dan juga bronkoskopi, itu melihat bagaimana apakah benar terjadi rabies atau tidak. Terus itu bagaimana sih cara pencegahannya? Tentunya kalau teman-teman pernah dengar nih waktu pada masa kecilnya itu ada namanya vaksinasi. Jadi ada vaksinasi influenza campak, itu jangan sampai biarkan nggak diberikan kepada anak-anak karena itu bisa membantu pembentukan imun tubuh yang lebih kuat. Nah, terus kalau misalnya sudah terkena rabies, kita gimana sih cara pengobatannya? Tentunya yang perlu diperbaiki sangat hal yang sangat besar. Yang pertama itu personal hygiene, di mana pola hidup, pola makan, dan apa yang masuk di tubuh kita itu berpengaruh bagaimana apa yang kita rasakan. Jadi kalau anak-anak itu kan biasanya makan sembarangan, minum sembarangan. Jadi kita sebagai saudara maupun teman dekatnya bisa memberikan edukasi bahwa nggak boleh nih makan ini, nggak boleh makan permen segala macam itu yang bersifat bisa lebih mengancam terjadinya terakhir yang lebih bahaya lagi. Nah mungkin kalau misalnya ataupun pemberian obatnya bisa menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh dokter. Mungkin dari penjelasan saya di antara teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi yang belum dipahami, silakan. Baik, silakan. Jadi saya ingin bertanya ini, ada nggak sih upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah si rabies ini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, silakan. Perkenalkan teman-teman dan Adi, nama saya Dewi Deborah. Saya ingin bertanya, ketika Adi bilang kalau misalnya rabies ini umumnya terjadi pada anak-anak, apakah bisa rabies ini terjadi pada orang dewasa? Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke, cukup ya. Nah, di sini saya izin menjelaskan pertanyaan pertama dari Lulu tadi ya. Dari saudari Lulu, pertanyaan bagaimana upaya pencegahannya. Tentunya kita sebagai lingkungan yang hidup di lingkungan sosial, tentunya yang harus kita perbaiki adalah personal hygiene kita, yaitu bagaimana kehidupan kita mulai dari kita menjaga kebersihan lingkungan, terutama menjaga kebersihan diri, kebersihan mulut, dan juga kebersihan makanan kita. Karena bakteri-bakteri yang tumbuh di sekitar kita itu ada yang memang berikan dampak negatif maupun juga dampak positif. Dan terutama yang kedua, pencegahannya yang perlu kita lakukan adalah tentunya mulai dari lingkungan sekitar kita, jangan sampai kotor dan juga mengancam terjadinya berbagai pertumbuhan bakteri-bakteri maupun virus. Itu mungkin secara umum pencegahan atau personal hygiene itu yang lebih dikhususkan karena masyarakat di sini biasanya terjadi pada anak-anak, jadi memang harus lebih ke diri sendiri. Mungkin dari dulu cukup. Oke. Dari Deborah tadi bisa nggak terjadi pada orang dewasa ya? Nah di sini mungkin secara epidemiologi terjadi pada anak-anak karena pada anak-anak itu sistem imunnya belum sepenuhnya kuat gitu kan ya. Kalau pada orang dewasa bisa nggak terjadi? Bisa. Oh bisa ya. Kenapa bisa? Karena sebenarnya virus yang ada di sini maupun bakteri yang ada di sini, mulai dari Staphylococcus, Streptococcus maupun Pseudomonas ini bisa menyerang segala umur, mulai dari anak-anak, mulai dari dewasa sampai tua. Tapi kenapa dewasa sama orang tua bicara terkena, karena posisinya imun itu lebih kuat daripada anak-anak. Nah jadi kalau misalnya bisa terkena atau tidak bisa. Kenapa? Mulai dari tadi pencegahannya yang tidak diamati, mulai dari personal hygiene yang buruk, makan sembarangan, terus juga lingkungan kotor itu bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan peradangan pada trakea dan bisa menyebabkan komplikasi lebih parah lagi, apa tuh? Obstruksi jalan napas, di mana dia bahkan bisa menyebabkan sesak napas yang bisa mengancam nyawa. Mungkin dari Deborah ada tambahan lagi? Cukup ya. Nah mungkin dari teman-teman jika memang ada yang ingin bertanya lagi boleh bertanya kepada saya nanti. Mungkin sebelum kita menutup sesi penyuluhannya ingin bertanya lagi, silakan. Sudah cukup? Oke, terima kasih telah menghadiri penyuluhan kita pada sore hari ini. Mungkin nanti ada absen boleh diisi ya. Nah mungkin dari saya mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.